Hai sahabat obatin sawahmu dimanapun kalian berada. Ini adalah tanaman tomat saya yang sudah mulai berbunga. Dan ini adalah pohon cabai rawit dengan buah yang banyak ya sahabat obatin sawahmu. Ini semua subur karena saya memupuk dengan menggunakan garam. Bagi teman-teman yang penasaran apakah garam bisa menyuburkan tanaman, simak terus videonya ya. Selamat pagi sahabat obatin sawahmu dimanapun teman-teman berada. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam obatin sawahmu. Teman-teman, garam adalah bahan wajib yang harus ada di dapur setiap ibu rumah tangga. Hal ini karena peran vital garam sebagai bumbu penyedap rasa yang sangat penting dan dibutuhkan oleh hampir semua jenis masakan. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat lain dari garam selain manfaatnya sebagai bumbu masak, yaitu sebagai penyubur untuk tanaman. Kenapa garam dapat digunakan sebagai pupuk untuk penyubur tanaman? Hal ini karena garam mengandung dua unsur yaitu natrium dan klorida. Natrium adalah salah satu unsur hara mikro yang penting perannya bagi tanaman, yang dapat menggantikan peran unsur hara makro yaitu kalium, yaitu berfungsi untuk memperkuat batang tanaman, untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, serta untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Sedangkan klor atau klorin adalah salah satu unsur hara mikro yang sangat berperan dalam memperlancar proses fotosintesis pada tanaman. Kali ini saya akan menyampaikan pada teman-teman 10 manfaat garam dapur untuk tanaman dan bagaimana cara menggunakannya. Tetapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, comment, and share. Manfaat garam yang pertama bagi tanaman adalah dapat membuat tanaman memiliki akar dan batang yang lebih kuat. Manfaat yang kedua adalah dapat mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Manfaat yang ketiga adalah dapat membuat buah menjadi lebih manis dari biasanya. Manfaat garam yang keempat adalah dapat membantu untuk mengendalikan serangan hama, khususnya hama wereng yang sering menyerang tanaman padi. Manfaat yang kelima adalah garam dapat digunakan untuk memulihkan penyakit keriting daun pada tanaman cabai. Manfaat garam yang keenam adalah dapat mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri berbahaya yang biasa menyerang pada bagian akar tanaman. Manfaat yang ketujuh adalah dapat mencegah tanaman dari sengatan lalat atau lebah dalam jangka waktu tertentu. Manfaat garam yang ke-8 adalah dapat membantu menetralkan keasaman atau pH tanah,
sehingga dapat menjadi ideal untuk ditanami. Manfaat yang kesembilan adalah dapat memperkuat daya tahan tanaman karena memiliki kandungan senyawa ionik. Manfaat yang terakhir atau yang ke-10 adalah dapat membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan kimia, karena bahan kimia yang digunakan dalam jangka waktu panjang dapat berpotensi untuk merusak kesuburan tanah. Nah, teman-teman, itulah 10 manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan garam sebagai pupuk pada tanaman, baik garam halus ataupun garam kasar. Nah, bagaimana cara menggunakan garam sebagai pupuk pada tanaman? Cara yang paling umum digunakan adalah dengan melarutkan garam pada air sumur atau air bersih. Dosisnya adalah kita menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh. Bisa menggunakan garam halus ataupun garam kasar. Kebetulan yang saya gunakan ini adalah garam kasar 1 sendok teh pada 1 liter air. Lalu kita aduk dan kita larutkan. Nah, setelah larut, maka larutan garam ini kita berikan pada tanaman dengan 2 cara pemberian. Cara pemberian yang pertama adalah dengan menyiramkan larutan garam ini langsung pada tanaman di sekitar area perakaran. Prosesnya tentu kita sesuaikan dengan ukuran tanaman, umur tanaman, dan jenis tanaman. Dosisnya dapat menyesuaikan dan dapat kita perkirakan sesuai dengan insting petani. Pemberian larutan garam dengan cara disiramkan pada area perakaran tanaman ini bertujuan untuk memperkuat akar dan batang tanaman. Selain untuk mengendalikan serangan jamur dan bakteri pada tanaman, juga untuk mencegah kerontokan bunga dan buah, dan untuk memberikan rasa manis pada buah dari tanaman yang kita tanam. Cara yang kedua dalam pemberian larutan garam ini pada tanaman adalah dengan cara disemprotkan pada daun. Karena itu harus dimasukkan ke dalam semprotan atau sprayer. Pemberian larutan garam dengan cara disemprotkan pada tanaman adalah terutama untuk menghindarkan tanaman dari serangan hama seperti serangan hama lalat buah, serangan hama wereng, dan termasuk untuk mencegah keriting daun pada tanaman cabai. Ini tanaman cabai terhindar dari keriting daun karena secara rutin saya memberikan semprotan larutan garam dengan dosis sebanyak 2 kali dalam seminggu. Alternatif lain untuk mendapatkan garam yang dapat diberikan pada tanaman adalah dengan memanfaatkan kuah sayur sisa atau kuah ikan yang tersisa di meja makan. Karena itu teman-teman jangan buang jika ada kuah sayur atau kuah ikan tersisa, karena ini sangat bermanfaat jika diberikan sebagai pupuk pada tanaman untuk menyuburkan tanaman kita. Selain itu, pemberian garam pada tanaman juga dilakukan dengan cara ditaburkan langsung pada area sekitar perakaran tanaman. Hal ini biasa dilakukan pada tanaman berukuran besar seperti pohon kelapa untuk merangsang pohon kelapa agar dapat berbuah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah teman-teman, itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang manfaat garam pada tanaman. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.